Hai, salam jumpa, salam sehat. Hari ini kita akan belajar menggunakan aplikasi Google Classroom. Aplikasi ini Ibu gunakan untuk menunjang proses pembelajaran jarak jauh metode daring. Aplikasi ini bisa membantu kita semua, baik guru maupun kalian sebagai siswa, untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kalian bisa mendownload aplikasi ini di Play Store atau langsung bisa membukanya di Google, baik di handphone maupun di laptop atau komputer kalian di rumah. Ibu sudah mendownload dan otomatis dia ada di screen atau layar handphone Ibu. Untuk masuk ke Classroom, kita harus join kelas. Sebelumnya Ibu sudah sempat membagikan kode kelas kepada kalian. Nah, sebagai contoh Ibu punya kode yang menjadi tiket untuk masuk ke Classroom. Hal yang pertama yang kita akan lakukan adalah gabung ke kelas. Caranya adalah mengklik tombol tambah di sudut kanan atas. Kemudian kita klik gabung kelas. Gabung kelas dan kode kelas yang sudah kita peroleh kita tempelkan di kode kelas. Kemudian kita tekan gabung. Secara otomatis kalian akan tergabung di kelas yang sudah Ibu buat. Ini merupakan kelas contoh atau latihan yang Ibu bagikan ke kalian. Nah, di layar depan Google Classroom tersedia menu forum, menu tugas kelas, dan menu anggota. Nah, untuk forum ini merupakan aktivitas kalian dengan teman-teman maupun guru yang bisa kalian tulis atau membagikan informasi apapun, tapi ini sesuai dengan pengaturan yang guru kelas buat. Apakah mengizinkan kalian untuk mengupload segala sesuatu atau tidak. Kemudian, menu yang berikut adalah tugas kelas. Menu tugas kelas atau classwork ini ada beberapa tugas yang nantinya diberikan oleh guru termasuk Ibu. Nah, kebetulan di contoh ini sudah tersedia 2 tugas. Siapakah namamu dan gambar di buku. Mari kita lihat tugas yang pertama. Nah, ketika punya tugas kalian harus mengklik tugas itu, kemudian perhatikan baik-baik pertanyaan atau perintah yang harus kalian gunakan. Setiap tugas yang Ibu berikan punya tenggat waktu atau batas waktu. Apakah hari itu harus selesai atau beberapa hari kemudian juga ditentukan waktu kalian harus menyerahkannya, itu batasnya sampai kapan. Kalau kalian menyerahkan tugasnya terlambat, berarti itu nantinya akan tertera di laporan Ibu secara otomatis kalian menyerahkannya terlambat. Nah, sebagai contoh ini pertanyaan, siapakah namamu? Kalian kalau ada kesulitan bisa bertanya di tambah komentar kelas. Komentar ini bisa dibaca oleh beberapa teman kalian yang gabung di kelas. Kalau kalian mengketik jawaban kalian, teman-teman kalian tidak akan membaca dan tidak akan mengetahui apa yang kalian ketik. Jadi misalnya, siapakah namamu? Contoh yang Ibu buat misalnya Vivi. Kemudian nantinya kalian harus mengklik serahkan. Serahkan. Kemudian kalian bisa juga membuat komentar pribadi. Misalnya, sudah Bu. Oke, kemudian silakan kalian klik tombol
tombol kirim. Ya, tombol kirim. Otomatis ketika sudah tertulis diserahkan berarti tugas kalian sudah masuk di data guru bahwa tugas kalian sudah diserahkan. Ya. Kemudian tugas yang berikut ini gambarlah di buku gambar lampiran ya. Sorry, ini tulisannya salah. Ya, kita klik. Nah, ada beberapa tugas yang nantinya Ibu akan sertai lampiran. Ini contoh lampiran dalam bentuk gambar. Bisa dalam bentuk file Word, Excel, dan lain-lain. Tapi contohnya ini Ibu berikan lampiran foto atau gambar. Nah, Ibu memberikan gambarlah di buku gambar lampiran. Harusnya ini lampiran ya, di bawah ini. Nantinya kalian harus membukanya. Nah, ini contoh gambar yang pernah Ibu bagikan. Tapi misalnya menggambar gambar sel atau jaringan, kalian harus menggambarnya di buku, kemudian nantinya kalian akan foto, kemudian nantinya di-upload ya. Di-upload, kemudian nantinya ya, kalian harus klik, sorry ya, kita balik di sini. Nah, kemudian setelah kalian melihat tugas ini dengan instruksi yang ada, kalian klik yang ini. Tombol anak panah ya. Kemudian di sini akan tertera tugas Anda ya. Berarti karena Ibu meminta gambar, berarti dalam bentuk foto kalian silakan foto, kemudian klik tambahkan lampiran. Ya, tambahkan lampiran. Kemudian misalnya jadi kalian nantinya klik file. Misalnya Ibu kasih ini ya, contohnya seperti itu. Ya, ini sudah tertera bahwa tugas kalian sudah dibuat. Nanti kalian harus menyerahkan tugas tersebut ke guru dengan mengklik tanda serahkan. Jadi diklik serahkan. Ya. Kalian juga bisa menambahkan komentar pribadi yang hanya kalian dan guru bersangkutan yang dapat membacanya. Ya. Ketika tertulis diserahkan, otomatis tugas kalian sudah diterima oleh guru, termasuk Ibu. Ya, kita bisa balik. Ya, seperti itu. Dan nantinya kalian bisa melihat juga teman-teman kalian siapa-siapa di kelas. Ya, kita lihat di anggota. Kebetulan anggotanya baru Ibu. Ya. Ini sebagai pengajar adalah Neroika. Ini contohnya saja. Oke, kemudian kita bisa lihat tombol yang ini ya. Tombol menu. Kita bisa lihat tugas-tugas kalian ya. Tugas yang diberikan oleh beberapa guru di sini. Daftar tugas ya. Di daftar tugas, kebetulan Ibu memang ada dua, kalau selain contoh latihan penggunaan, Ibu juga sudah jadi siswa di Digital Explore. Nah, daftar tugas. Nah, di daftar tugas ini kalian akan melihat beberapa tugas yang sudah kalian terima, yang nantinya kalian akan menyelesaikannya. Kalau ini ada beberapa tugas yang sudah diselesaikan, kalian bisa lihat di menu selesai ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Kalau masih ada pertanyaan, silakan untuk bertanya dan nanti Ibu akan jelaskan kembali. Oke? Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat, tetap semangat.